pengembangan perbaikan secara berkala. Dari hasil dan pembahasan, untuk hasil pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini menggunakan 20 data laptop second yang didapat secara langsung dari The Master Computer Subarjo. Untuk atribut data yang dipakai ada merek, prosesor, RAM, storage berupa SSD ataupun hard disk, grafik atau GPU, keyword, serta harga. Dari Dari semua atribut ini dianggap sangat penting, jadi tidak ada pembobatan khusus karena setiap keyword yang ada di atribut itu dianggap sama pentingnya. Hasil pembahasan sesuai dengan pengembangan sistem. Urutan pengembangan sistem Agile Development ada 5, yaitu perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, evaluasi, dan perbaikan. Untuk perencanaan, penelitian ini disusun untuk membuat sistem rekomendasi laptop second. Metode yang digunakan yaitu metode content-based filtering berbasis web untuk outputnya, dan pembuatannya menggunakan PHP Framework Laravel. Untuk perancangan pada penelitian ini berisi mengenai UML use case diagram yang menjelaskan mengenai aktor yang menjalankan sistem, yaitu pembeli dan admin. Di sini untuk UML use case, untuk hak dari pelanggan itu bisa langsung mengakses websitenya, kemudian bisa include dengan bisa masuk login dulu, terus masuk ke kolom pencarian, maka bisa melihat hasil pencarian. Untuk use case add user itu ada 2, tanpa login dan ada login. Sedangkan tanpa login, pelanggan langsung masuk ke web, kemudian mencarikan laptop second. Untuk hak akses admin, itu pertama diwajibkan login, kemudian dapat memantau stok item, menambahkan produk item, menghapus, dan mengedit, serta dapat mengakses atau memantau transaksi. Implementasi dari penelitian ini berisi proses pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan bahasa PHP Laravel. Tabel yang dipakai antara lain user, members, cards, item, transaksi, item. Dalam tahapan ini, penelitian sudah melakukan proses pembuatan tampilan dari data-data yang didapatkan. Untuk tampilan user, pada bagian pertama di sisi kiri, cari laptop dengan mudah. Di situ tampilan pertama dari sistem rekomendasi ini. Kemudian untuk tampilan login bisa dilihat di situ ada logo Master Computer dan dapat mengisikan email dan password yang sudah terregistrasi. Untuk pencarian laptop, di sini user langsung dapat mengetikkan laptop atau kata kunci agar dapat menghasilkan rekomendasi laptop. Untuk bagian admin, di sini adalah menu admin di bagian menu laptop. Di sini terdapat data item serta detail spesifikasi dan dapat melihat status sudah terjual atau belum. Untuk aksi, di sini bisa mengedit dan menghapus, serta dapat menambahkan item baru dengan mengklik tombol tambah laptop itu. Untuk pengujian, misalkan input user laptop Asus Intel i3 untuk desain. Keyword yang cocok dari semua kata kunci yang dimasukkan adalah Asus Intel i3 desain. Hasil dari rekomendasi menghasilkan 8 laptop. Skor tertinggi adalah Asus X451C dan A455L dengan skor 4.00. Di sini proses keyword matching scoring dipakai untuk
mengolah kata kunci yang cocok dengan atribut. Kemudian Gaussian similarity binary dipakai untuk menyusun laptop mana yang memiliki nilai tertinggi dan dapat direkomendasikan pada urutan pertama. Untuk evaluasi dan perbaikan pada tahap ini, setelah sistem berhasil diuji dan tidak menimbulkan bug, maka sistem akan dicoba kepada responden dengan menghitung nilai kepuasan. Dengan menghitung nilai kepuasan dengan menggunakan skala Likert. Dari 3 responden yang sudah melakukan pengujian sistem menghasilkan 83,33% tingkat kepuasan yang didapatkan. Jadi dari 3 responden yang sudah melakukan pengujian berupa sebagai user sudah uh, membuktikan bahwa sistem ini sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa perbaikan. Contohnya dari beberapa kritik dan saran seperti penambahan atribut data, pengambilan fitur, dan peningkatan kualitas data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berhasil merancang dan membangun sistem rekomendasi laptop menggunakan metode content based filtering di Master Komputer Soekarjo. Dari sistem ini mampu mempermudah konsumen dalam menentukan pemilihan dan dapat meningkatkan efektivitas dalam pelayanan toko terhadap pelanggan dengan berdasarkan tingkat kepuasan yang telah dilakukan. Saran dari beberapa responden, sistem ini diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan evaluasi dan perbaikan pada fitur dan kualitas data. Terima kasih. Sekian dari saya. Yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya atas pemaparannya. Sangat menarik sekali nggih. Di sini Mas Aditya membuat sistem rekomendasi laptop second gitu nggih menggunakan metode content based filtering. Nah, saya penasaran nih Mas Aditya, ini dari banyaknya laptop gitu nggih. Kenapa yang jadi studi kasusnya Mas Aditya ini adalah laptop second, bukan laptop yang baru atau laptop yang new arrival atau apa gitu. Kenapa kok pemilihan case-nya itu ada di laptop second? Nih, ini langsung dijawab mohon gitu. Ya, monggo langsung dijawab. Kenapa mengambil laptop second sebagai studi kasus? Karena di tempat studi kasus di The Master Komputer Soekarjo itu juga menyediakan penjualan laptop second. Hmm, Sehingga uh, untuk mempermudah memberikan rekomendasi kepada pembeli itu uh, laptop second menjadi salah satu produk yang sering dijual belikan. Jadi produk paling laris dari Master Komputer Soekarjo. Selain itu dari POV pembeli itu banyak yang mencari laptop dengan harga miring, tetapi dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Misalkan ya, ya, ya. ada pembeli yang ingin mencari laptop. Oke. Halo, Mas Aditya? Oh, sepertinya jaringannya putus nggih? Oh iya. Halo, Mas Aditya? Oke. Halo, Sepertinya terputus nggih? halo?
Ya, halo? Nggih, sudah saged terhubung malih nggih? Iya, iya, sudah bisa terhubung lagi. Oh, nggih. Nggih, itu karena lanjut nih Bu, karena Nggih, nggih. kebutuhan karena pelanggan itu ke Mm, toko cuma menyebutkan fungsinya, jadi mm, pihak toko juga mengalami kesulitan dalam memberikan saran, sehingga mm. diharapkan dengan sistem ini pembeli dapat mempersiapkan diri dari rumah melalui website ini untuk Mm. menentukan laptop mana yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kurang Oke. lebih seperti itu, Bu. Kenapa Oh mengantik? iya, oh iya, menarik ya untuk sistem rekomendasi yang telah dikembangkan ini. Mungkin dari peserta lain ada yang mau bertanya kepada Mas Aditya? Tidak ada, nggih? Oke, baik, Mas Aditya bisa diakhiri dulu untuk sesi presentasinya. Ya, terima kasih. Untuk presentasi dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke presenter yang kedua. Ada dari grupnya Ahmad Ikhwani, Egi Irawan, Lintang Wahyu Aji Saputro, Gibran Putra Pradana, dan Joni Maulindar. Apakah sudah ada yang mewakili? Sudah Bu, saya. Oke, dari Mas Ahmad Ikhwani, nggih. Ya, Oke, baik Mas Ahmad Ikhwani, silahkan dipresentasikan untuk karya artikelnya. oke Bu. Saya share screen dulu ya. Ya, Hmm, oke, di sini pertama-tama perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwani. Di sini kita mempunyai hasil penelitian yang judulnya implementasi algoritma random forest prediksi permintaan. Sebentar. Kok? ini kebetulan di screen saya, PowerPoint-nya juga belum tampil, nih, Mas. Oh ya, bentar Bu. Saya Ya, benarkan terlebih dahulu. mm-mm, mm. Em, Bagaimana Mas Ahmad Ikhwani? Sebentar Apakah Bu. Kayak apa terlalu berat, Mas? nggak tahu ini Bu. Nggak bisa share screen ini. Oh, kalau misalnya terlalu berat, mungkin kameranya di-off-kan dulu tidak apa-apa. Oke. Oke ya, ini kita tunggu 1 menit. Kalau Mas Ahmad Ikhwani kembali. Halo, Mas Ahmad Ikhwani sudah kembali nggih? Oke, sekedar Bu. Oh ya, oke. Nah, ini sudah masuk, Mas. Oke. Muncul nggak Bu? Ya, sudah muncul. Oke. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwani. Saya dari angkatan 23 Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul
implementasi algoritma random forest untuk prediksi permintaan dan optimasi stok pada sistem manajemen inventory layanan pengiriman makanan. Oke. Di sini saya menggunakan random forest karena algoritma random forest terbukti unggul dalam menangani data kompleks dan hubungan nonlinear yang umum terjadi pada data permintaan makanan. Random forest menggabungkan banyak decision tree sehingga hasilnya lebih stabil dan menghindari overfitting. Ini membuatnya lebih akurat dibanding model seperti decision tree biasa dan linear regression. Dalam studi ini, model ini mendukung keputusan operasional mingguan, terutama dalam memperkirakan stok optimal di pusat distribusi. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan pendekatan CRISP DM, yaitu kerangka kerja dalam proyek data mining. Metode ini terdiri dari 6 tahap, dari mulai pemahaman bisnis, analisis data, pembersihan dan transformasi data, lalu ada pembangunan model, dilanjutkan dengan evaluasi model hingga implementasi sistem. Proses ini sangat membantu agar proyek berjalan terstruktur dan hasilnya relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Lalu selanjutnya studi kasus kita, yaitu kami mengangkat studi kasus dari dataset Kaggle, yang studi kasus tersebut tentang industri pengiriman makanan dengan data historis dari Kaggle. Kami membangun model prediksi untuk memperkirakan jumlah pesanan mingguan. Kemudian, hasil prediksi tersebut diintegrasikan ke dalam sistem manajemen inventory berbasis web agar bisa langsung digunakan untuk perencanaan stok di pusat distribusi. Selanjutnya, dengan perbandingan model prediksi, kami mendapatkan RMSE untuk random forest sebagai model yang terbaik. Hasilnya yaitu RMSE 331 dari random forest dengan R square sebesar 0,26. Ini menunjukkan errornya paling kecil di antara yang lain. Dan model lebih mampu menjelaskan variabel data. Nilai R square memang belum tinggi, namun ini menunjukkan masih ada faktor penting di luar data, seperti cuaca atau hari libur yang belum tersedia di datasetnya. Seperti itu. Lalu untuk tantangan dan peluang pengembangannya. Untuk tantangan utama, kami adalah akurasi prediksi yang masih terbatas karena tidak adanya variabel eksternal. Namun, ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan adanya tambahan data seperti cuaca atau event lokal, model bisa jauh lebih akurat. Kami juga menyarankan eksplorasi algoritma yang lebih kompleks seperti gradient boosting atau LSTM, serta pengembangan dashboard interaktif untuk respon yang lebih real time. Lalu selanjutnya, ada 3 temuan penting dari penelitian ini. Yang pertama, keunggulan algoritma random forest dalam mengolah data kompleks dan menghindari overfitting. Lalu yang kedua, model sudah berhasil diintegrasikan dalam sistem manajemen inventory berbasis web, sehingga bisa langsung digunakan untuk keputusan stok mingguan. Lalu yang ketiga, akurasi masih terbatas dengan R square masih 0,26, yang menandakan pentingnya penambahan variabel eksternal di masa depan.
Demikian pemaparan singkat dari penelitian kami. Kami berharap hasil ini bisa menjadi dasar bagi pengembangan sistem prediksi stok yang lebih cerdas dan adaptif di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang sebelumnya tadi ada sistem rekomendasi untuk yang pemakalah kedua ini tentang prediksi permintaan dan optimasi stok seperti itu nggih di layanan pengiriman makanan. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu untuk grup dari Mas Ahmad Ikhwani ini. Tidak ada? Oke, Mas Ahmad Ikhwani, kalau yang Mas Aditya itu tadi kan ada tempat studi kasusnya. Nah, Ya, kalau Mas Ahmad Ikhwani ini menerapkan algoritma untuk layanan pengiriman makanan itu, apakah ada tempat studi kasusnya atau benar-benar murni dari data publik yang ada di Kaggle tadi? untuk studi kasus kita murni dari Kaggle Set dengan data historis sekitar 450 ribuan. Mm, Dan itu kita coba itu dataset bukan lokal ya. Jadi dataset itu dari global, bukan dari mm, Indonesia. mm, Jadi mungkin untuk prediksi yang untuk diterapkan di Indonesia masih perlu perlu apa namanya? Masih perlu percobaan lagi biar sesuai mm. dengan masyarakat Indonesia seperti itu. Oke. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Mas Ahmad Ikhwani. Semoga penelitian ini bisa berlanjut begitu nggih, diimplementasikan ke beberapa tempat studi kasus yang mungkin nanti akan ditemui di semester depan begitu nggih. Oke, silakan diakhiri dulu untuk presentasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga Bu Bu Hanifah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya dari grup Mas Afriza Brilian Relo Pambudi Agus Putra, apakah sudah ada yang mewakili? Hadir Ibu, selamat siang. Oke, ini yang mewakili atas nama Muhammad Ihsan, nggih. Ya, betul Ibu. Muhammad Ihsan Abdurrahman. Ya, betul Oke, Ibu. baik. Langsung saja bisa dipresentasikan untuk artikel ilmiahnya. Monggo. Oke, sebentar Bu. Hmm, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hanifah. Jadi Ya. kami di sini mengangkat studi kasus tentang aplikasi permintaan produk pada warung makan Indomie. Pertama, eh, mengapa kami mengambil judul ini? Karena eh, teknologi yang semakin maju, terutama untuk mendorong transformasi pada sektor UMKM, termasuk salah satunya Warmindo, yang meskipun berskala kecil, tetapi tetap memerlukan strategi pengelolaan stok yang terstruktur untuk scale up bisnis mereka ke depannya seperti itu, Bu. Kemudian permasalahan umumnya seperti biasanya ketidaksesuaian antara stok dan permintaan yang dapat menimbulkan kerugian karena ini kan produknya berupa makanan ya Bu ya yang riskan untuk membusuk atau basi seperti itu. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Python dan menggunakan metode machine learning untuk 6 menu.
yang tujuan utamanya yaitu membantu perencanaan stok, mengoptimalkan penjualan, meminimalisir risiko operasional, dan memanfaatkan data historis penjualan selama 12 bulan. Dengan adanya implementasi ini, kami berharap dapat mendorong transformasi digital UMKM menuju efisiensi dan keberlanjutan usaha. Kemudian beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma permintaan produk yang dapat memberikan estimasi kebutuhan stok secara akurat. Kemudian bisa memberikan solusi yang dapat membantu pengelolaan stok juga. Dan yang yang berikutnya itu mengembangkan aplikasi prediksi permintaan produk menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian beberapa manfaat yang bisa kita ambil yaitu bisa merencanakan, bisa membantu pemilik warung makan ini untuk merencanakan kebutuhan stok yang lebih akurat sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan data historis untuk memprediksi permintaan pada bulan berikutnya. Kemudian kita juga eh, bisa mengimplementasikan teknologi prediktif pada usaha kecil seperti Warmindo yang menjadi langkah nyata untuk mendukung digitalisasi UMKM yang nantinya ke depannya akan berdampak pada peningkatan daya saing, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha seiring seiring berkembangnya teknologi di masa depan seperti itu. Kemudian ini data yang kami ambil, yaitu data historis penjualan selama 12 bulan dengan 6 produk. Di sini ada produk yang biasanya kita temukan di Warmindo, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, es teh, es jeruk, nasi goreng, dan Magelangan. Kemudian ini alur penggunaan aplikasi. Bisa dilihat di sini dari mulai sampai selesai, yaitu kita menggunakan for loop untuk setiap prediksi yang kita cetak. Jadi misalnya kita udah memprediksi dari produk nasi goreng, nanti kita looping lagi untuk mencetak menu-menu yang lainnya seperti itu, Bu. Kemudian ini program yang kita gunakan yaitu menggunakan beberapa library dari Python seperti Pandas, Matplotlib untuk menentukan regresi regresi linear regression, polinomial regresi polinomial. Nah, seperti itu, Ibu. Kemudian juga eh, ini merupakan hasil dari program program eh, perencanaan untuk prediksi permintaan di bulan ke-13 menggunakan data historis selama 12 bulan. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Kita menggunakan polinomial derajat 3. Kenapa derajat 3? Karena polinomial derajat 3 merupakan derajat yang paling 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 masuk akal untuk penelitian ini, Bu, karena dia tidak terlalu sensitif dengan data-data anomali seperti pada penjualan Indomie ini pada penjualan bulan ke-5 itu yang datanya menurun cukup drastis karena diasumsikan pada bulan ini itu terjadi pada bulan bulan Ramadan yang kita ketahui bersama ketika bulan Ramadan otomatis permintaan menurun seperti itu, Bu. Kemudian ini juga merupakan hasil dari program yang kita buat. Nah, pada penjualan tadi di penjualan Indomie kuah, kenapa di bulan ke-12 dan prediksi di bulan ke-13 ini bisa naik? Karena di sini juga dapat kita lihat mungkin faktor eksternalnya yaitu ketika bulan ke-10, 11, 12 ini merupakan musim hujan yang bisa berdasarkan data historis bulan ke-10, 11, 12 itu eh, datanya selalu naik karena mungkin karena faktor cuaca dan di bulan ke-13 yaitu bulan bulan ke-1 pada tahun berikutnya itu data diprediksi akan terus naik seperti itu, Ibu. Nah, dari kesimpulan dari penelitian yang kita buat yaitu terbukti cukup akurat dalam memprediksi penjualan menu utama di Warmindo Banyumas seperti Magelangan dan nasi goreng sehingga dapat dijadikan dasar untuk perencanaan stok dan promosi. Kemudian juga
pada prediksi minuman es teh dan es jeruk, yaitu kita mendapatkan R square kurang dari 70%, sehingga perlu dipertimbangkan lagi faktor eksternal seperti musim dan preferensi konsumen. Karena tadi ada faktor-faktor eksternal berupa cuaca, kemudian tadi ada juga faktor eksternal berupa event besar ya, seperti bulan Ramadan seperti itu, Bu. Namun secara keseluruhan, model ini potensial untuk mendukung keputusan berbasis data dan dapat ditingkatkan lagi melalui integrasi fitur tambahan dan data real time. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Ihsan. Ada Siap, Bu. dari peserta lain yang ingin bertanya? Belum, nggih. Jadi, kalau harapan dari Mas Ihsan ini dengan adanya aplikasi yang mampu memprediksi permintaan produk ini, harapannya itu apa, Mas? Apa ya? Kayak apa sih manfaat yang diharapkan sama Mas Ihsan dan tim ini? Gitu nggih, ketika aplikasi prediksi ini digunakan oleh warung makan Indomie. Oke, jadi eh, kami bersama tim di sini memiliki beberapa harapan ya, Ibu. Yang pertama, tentunya kita berharap UMKM bisa scale up untuk bersaing secara global dengan mengikuti perkembangan teknologi, bahkan yang berbasis AI dalam mungkin 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan seperti itu, Ibu. Kemudian kami juga eh, berharap dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa membantu mereka untuk lebih mengefisiensikan mungkin pengeluaran mereka, meminimalkan kerugian mereka ketika mereka belum menggunakan aplikasi ini. Karena tujuan kita buat aplikasi ini kan untuk memprediksi permintaan di bulan berikutnya, yang itu berpengaruh dalam penentuan jumlah stok untuk penjualan di bulan ke-13 tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Jadi supaya tidak menumpuk stok, Iya, tapi di satu sisi habisan stok seperti itu, nggih. iya seperti itu, Ibu. Biar nggak kekurangan dan juga nggak Oke, kelebihan yang terima kasih Mas Iksan. efektif. Bisa diakhiri terlebih dahulu. Siap, terima kasih Ibu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang urutan keempat, grup dari Mas Irfan Nur Sofianto. Apakah sudah ada yang mewakili? Ya, Bu. Siap. Oke, ini ada Mbak Aprilio Malika Endiwan, nggih. Iya. Oke, silahkan bisa dipresentasikan. Ngapunten ini untuk Mas Muhammad Ihsan bisa di stop presenting terlebih dahulu. Siap Ibu, sebentar Ibu. Oh iya, oke, monggo Mbak Aprilio bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Selamat siang, Ibu Hanifah. Terima kasih untuk mempersilahkan saya untuk mempresentasikan penelitian yang kami buat ini. Berjudul Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma Key Nearest Neighbor. Latar belakang dari masalah ini tuh kelulusan mahasiswa jadi indikator kualitas pembelajaran. Yang kedua itu ketidakpastian kelulusan berdampak negatif atau IPK rendah atau studi lama. Yang ketiga, diperlukan deteksi dini berbasis prediksi akademik.
Rumusan masalah dan tujuannya ini, yang pertama bagaimana membangun sistem prediksi kelulusan berbasis IPS dengan KNN ini. Yang kedua, memprediksi kelulusan menggunakan algoritma KNN. Dataset yang kita gunakan adalah data dari 519 mahasiswa TI IPS semester 1 sampai 8. Yang kedua, label lulus atau tidak lulus. Data pra-pemrosesan, yang pertama ada random over sampling atau ROS. Yang kedua, normalisasi standar scalar. Yang ketiga, split data 80% training, yang 20% testing stratifikasi. Metodologi penelitian yang pertama ada analisis kebutuhan ya Bu ya. Ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem prediksi kelulusan mahasiswa pada mata kuliah sistem manajemen basis data menggunakan algoritma KNN. Yang kedua ada sistem desain atau perancangan sistem. Model pengembangan sistem ini menggunakan model waterfall yang merupakan pendekatan sistematis untuk berurutan yang terdiri dari beberapa tahapan utama seperti analisis kebutuhan, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga ada implementasi, terus yang keempat ada testing atau pengujian sistem, yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan. Algoritma KNN sendiri ini, kenapa kita menggunakan algoritma KNN? Maaf, saya ulangi. Kenapa Oke, kita harus sepertinya terputus. kita Oh ya, itu eh, penelitiannya menggunakan algoritma KNN? Karena merupakan algoritma sederhana ya, mudah diimplementasikan, non parametrik, dan efektif untuk menangani data numerik seperti nilai IPS. Dan selain itu, KNN tidak memerlukan proses pelatihan dan hasil klasifikasinya mudah dijelaskan. Alur sistem prediksinya itu yang pertama itu input IPS semester 1 sampai 8 menggunakan web. Yang kedua, hitung jarak ke data latih. Yang ketiga, pilih 5 tetangga terdekat. Yang keempat, tentukan kelas mayoritas. Yang kelima, output atau hasil lulus atau tidak lulus. Evaluasi model KNN, yang pertama itu ada evaluasi model KNN. Yang kedua ada presisi. Presisinya itu hasilnya 91,67%. Yang ketiga ada recall 94,29%. Yang keempat advanced score 92,96%. Jumlah prediksi benar 94 dari 104. Jumlah prediksi salah 10 dari 104. Nah, ini ada confusion metric ya. Ini aktual lulus, true positif itu dinilai 66. Dan aktual tidak lulus itu di angka 6, false positif
Hasil analisis itu KNN sederhana dan logis. Yang kedua, cocok untuk data numerik atau IPS. Yang ketiga, ROS, atasi ketidakseimbangan kelas. Yang keempat, stratifikasi jaga proporsi label saat evaluasi. Kesimpulannya, KNN efektif prediksi kelulusan mahasiswa IPS semester 1 sampai 8. Yang kedua, sistem berbasis web PHP atau MySQL mempermudah evaluasi akademik. Yang ketiga, dapat digunakan dosen atau admin sebagai alat bantu evaluasi. Sekian, terima kasih waktu dan penjelasan sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Hanifah. Saya persilahkan. Oke, baik. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan terlebih dahulu. Oke, belum ya. Jadi ini untuk grup dari Mbak Aprilio Malika ini membuat prediksi kelulusan mahasiswa begitu nggih, dihitung dari semester 1 sampai semester 8, seperti itu ya. Iya, Nah, eh yang mau saya tanyakan nih Mbak, biasanya kan kalau mahasiswa itu katakanlah ada salah satu semester yang cuti misalnya atau apa ya, tidak aktif gitu ya. Itu bagaimana di perancangan prediksi kelulusannya? Jadi misalnya nih, harusnya kan IPK semester 1 sampai semester 8 itu terisi. Nah, bagaimana jika ada satu mahasiswa yang ternyata di semester tengah-tengah itu tidak kuliah? Tidak kuliah itu artinya tidak kuliah dan tidak melakukan KRS begitu. Nah, apakah di sistem prediksi yang sudah jenengan paparkan tadi itu data yang seperti itu dianggap anomali sehingga tidak dihitung atau tetap dihitung seperti itu? ya Ibu izin menjawab. Solusi yang diterapkan itu imputasi nilai kosong. Jadi mengisi nilai IPS itu dengan nilai rata-rata atau median yang solusi praktis dan umum yang digunakan. Terus solusi yang kedua itu Hmm. filter data, Ibu. Hanya digunakan untuk mahasiswa dengan data lengkap Hmm. atau akurat, tapi data itu berkurang. Terus solusi yang ketiga itu model dinamis berdasarkan jumlah semester tersedia. Contohnya fleksibel dan cocok untuk pengembangan lanjutan. Gitu, Ibu. Begitu. Jadi memang sudah difilter gitu ya di sistemnya bahwa yang masuk untuk perhitungan itu hanya mahasiswa yang aktif dari semester 1 sampai semester 8 begitu ya. Ya, Oke, bagus untuk pemaparannya Mbak Aprilio bisa diakhiri dulu. ya, terima kasih Bu waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Mohon kurangnya saya minta maaf dan selamat siang. Oke, baik. Peserta pemakalah yang selanjutnya dari grup Mas Afandi Catur Pamungkas, apakah ada yang mewakili? Ikut, Bu. Oke, ada Mas Kurniadi Mizan Sidik ya. Ya, Bu. Oke, ini judul artikelnya tentang clustering produk UMKM. Baik, Iya. silahkan langsung dipresentasikan karya artikelnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materinya sudah keluar, Bu. Belum nih? Masih Belum. hitam. Oke, masih hitam.
Apa kalau misalnya terlalu berat untuk loadnya, eh, apa namanya, videonya bisa dimatikan dulu, tidak apa-apa. Videonya apa teman? Ini sampai sekarang belum keluar screen Bentar, sharingnya. bentar. Ya, Sekarang udah keluar belum, Bu? belum, Mas. Aku mati, bro. Ada ini. Aku kuat lah bang nih. Pan, Pandi. Iya, jangan. Tapi soalnya. Maksud lah, tapi siapa gitu kan? Ah, gua. Tapi mati lu. Iya, Oke. Halo, Mas Kurniadi, apakah terputus nih? Oke, sepertinya terputus nih. Ini kita tunggu 1 menit dulu. eh Kalau beliau belum kembali karena masalah teknis, nanti bisa lanjut ke kelompoknya Mas Habib Rizky nggih. Sudah adakah yang mewakili untuk kelompoknya Mas Habib Rizky? Belum ada ya, Mas Habib Rizky ini anggotanya ada Habib Rizky, Nafi Maula Rifat, Amanda Putri, Akmal Putra Pratama, dan Muhammad Khairil Abidin. Oke, belum ada yang hadir nggih? Kalau yang selanjutnya untuk kelompok dari Ongki Helvian, apakah sudah ada yang mewakili? Hadir, Bu. Oke, sudah ada ya. Oke, ini kita tunggu 1 menit dulu untuk grupnya Mas Avandi ini. Kalau misalnya Mas Avandi yang tadi nggih, Mas Kurniadi Miza tidak kembali dalam 1 menit, nanti monggo Mas Ongki Helvian dan kawan-kawan bisa mempresentasikan makalahnya. Oke, nggih, ternyata sudah 1 menit. Monggo kelompok dari Ongki Helvian bisa memulai presentasinya terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kualitas air sungai berbasis decision tree untuk penentuan status pencemaran. Abstraknya, penelitian ini mengklasifikasi status pencemaran air sungai, membuat segmentasi berdasarkan tingkat pencemaran menggunakan parameter BOD, COD, pH, dan DO. Algoritma decision tree class digunakan untuk klasifikasi dan skor pencemaran dihitung untuk menentukan sungai terbersih hingga tercemar. Latar belakang dan tujuannya yaitu kualitas air sungai di Jakarta menurun akibat limbah domestik. Decision tree dipilih karena transparan dan mudah diinterpretasikan. Parameter utama BOD, COD, pH, dan DO. Segmentasi skor pencemaran membantu menentukan prioritas rehabilitasi. Metode manual tidak efisien untuk area luas. Melakukan segmentasi sungai berdasarkan skor pencemaran. Menyusun peringkat sungai dari tercemar berat hingga tidak tercemar sebagai dasar kebijakan pengelolaan. Metodologi titik-titik sungai dari DLH Jakarta 2024, parameter BOD, COD, pH, DO. Tahapannya yaitu pra pemrosesan menggunakan pivot, normalisasi, hapus outliner, penentuan status berdasarkan baku mutu KLHK, pelatihan dengan menggunakan model decision tree trend test 80/20, validasi model dan perhitungan skor pencemaran. Hasil statistik dan klasifikasi. Rata-rata BOD COD tinggi, pH DO tidak konsisten. Model decision tree menunjukkan BOD sebagai faktor utama. Visualisasi model memudahkan pemahaman logika klasifikasi. Status tercemar ditentukan jika satu parameter melebihi baku mutu. Ini untuk ambang batasnya yaitu BOD di atas 3 mg, terlalu banyak bahan organik, COD di atas 20 mg per liter kandungan bahan kimia, pH di bawah 6 atau di atas 9, asam atau basa ekstrim. DO di atas 4 mg, kurangnya oksigen terlarut. Ini untuk hasilnya. Untuk statistik awal parameter menggunakan BOD, COD, pH, DO. Lalu ditemukan 10 sungai paling bersih, yaitu Sekretaris, Krukut, Kalibaru Timur, Tarum Barat, Krukut, Pesanggerahan, Ciliwung, Krukut. 10 sungai paling tercemarnya yaitu Ciliwung dengan BOD 9, COD 71. Lalu ada Sunter, Krukut, Lencong, Kanal Timur, Sunter, Krukut, Ciliwung, Pesanggerahan. Untuk analisis parameter dominan BOD sebagai indikator utama, tinggi berarti banyak limbah. Untuk COD, total bahan kimia teroksidasi baik organik maupun anorganik. DO, oksigen terlarut, rendah, kondisi tidak sehat. pH, pengaruh terhadap toksisitas dan keseimbangan. Lalu terbukti bahwa BOD dan COD paling berbahaya bagi kualitas sungai. Kesimpulannya, decision tree efektif untuk klasifikasi cepat dan transparan. BOD adalah parameter paling menentukan kualitas sungai. Segmentasi membantu menetapkan prioritas sungai untuk rehabilitasi. Diperlukan penambahan parameter logam, berat, dan titik pantau baru untuk hasil yang lebih akurat ke depannya. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ongki untuk presentasinya, nggih. Nah, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya tadi, di mana pada membuat aplikasi begitu nggih atau perancangan, kalau yang ini ada analisis kualitas air sungai. Nah, mungkin bisa dieksplorasi, Mas, kenapa di sini Mas Ongki itu memilih untuk menganalisis kualitas air sungai, mengingat
macam dari air kan ada banyak ya, ada air danau, ada air laut, ada air minum, air mandi mungkin dan lain sebagainya. Nah, harapan dari Mas Ongki dan tim mengangkat tentang analisis kualitas air sungai ini nanti bisa bermanfaat dalam hal apa? Nggih, pertama untuk supaya prioritas mana dulu yang harus direhabilitasi itu Bu. Untuk sungainya pertama. Setelah itu kan sungai mungkin bisa buat keperluan mandi atau sebagai lainnya gitu Bu. Oh, seperti itu nggak? Berarti untuk fungsi atau kegunaan dari sungai itu nggak, bukan untuk Nggih, misalnya kayak mendeteksi ekosistem yang ada di dalamnya dan lain sebagainya begitu. nggih, mboten Bu merehabilitasi. Oh, begitu. Oke. Baik. Terima kasih untuk Mas Ongki atas pemaparannya. Yang selanjutnya tadi untuk kelompoknya Mas Kurnia di Miza tadi, apakah Ibu, Ibu. sudah Ada kembali? kesalahan tadi Bu. Oh ya, Laptopnya mati Bu. oh ya, monggo. Mm-mm, Baik, mm. baik. Ya, monggo Saya coba lagi Bu. Mas Kurniadi. Ini Ya, coba lagi. Ini. ya sudah tampil. Sampai. Sudah tampil Bu? Sampun, sudah. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, di sini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan clustering produk UMKM berdasarkan penjualan online menggunakan Keymense. Pendahuluan. Penelitian ini membahas penerapan algoritma Keymense untuk mengelompokkan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM data penjualan online. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Yang kedua, peningkatan penjualan online UMKM membutuhkan analisis data yang optimal untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya strategi berbasis data dapat menghambat potensi UMKM di pasar digital. Tujuan yang selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menerapkan Keymense untuk mengelompokkan produk berdasarkan harga, jumlah terjual, dan ranting produk. Yang kedua, mengidentifikasi klaster produk dengan performa penjualan tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir, membantu UMKM dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat seperti strategi promosi dan evaluasi produk. Oke, yang selanjutnya alat dan bahan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak serta data dan yang relevan untuk memproses clustering produk UMKM. Yang pertama ada alat penelitian yaitu laptop atau PC dengan spesifikasi memadai. Yang kedua ada Google Colab, platform berbasis cloud untuk eksekusi kode Python. Yang ketiga Python atau bahasa pemrograman utama yang digunakan. Selanjutnya Scikit-learn library Python untuk implementasi algoritma Keymense. Yang selanjutnya Pandas atau library untuk manipulasi dan analisis data. Yang terakhir Matplotlib library untuk visualisasi data hasil clustering. Selanjutnya ada bahan penelitiannya. Yang pertama ada penjualan Shopee yang datanya dari Kaggle, sumber data utama yang menggunakan informasi produk UMKM. Yang kedua ada 30 produk UMKM pilihan sampel produk yang diambil dari dataset untuk analisis. Yang terakhir ada library Python pendukung Python. Yang pertama ada NumPy untuk operasi numerik.
Pandas untuk struktur data dan alat analisis, dan Skitlearn untuk algoritma machine learning. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif eksploratif dengan fokus pada penerapan Keynes clustering berproses. Proses peneliti mengikuti tahapan sistematis seperti yang digambarkan dalam flowchart berikut. Ini adalah gambaran flowchartnya. Ada data collection, ada data processing, clustering, dan yang terakhir results. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data pada tahap ini, penjualan online produk UMKM dikumpulkan dari platform e-commerce Shopee. Data yang dikumpulkan mencakup informasi seperti harga produk, jumlah penjualan, ranking, dan ulasan pelanggan. Yang kedua ada pemrosesan data. Analisis data penjualan perlu dibersihkan dan dinormalisasi. Proses yang meliputi penggunaan data yang hilang atau menghapus duplikasi. Yang ketiga ada penentuan jumlah klaster atau key. Untuk pengumpulan produk UMKM, ditentukan jumlah klaster atau key yang optimal. Yang keempat, penerapan algoritma Keynes. Algoritma Keynes diterapkan untuk mengelompokkan produk berdasarkan fitur-fitur seperti harga, jumlah terjual, dan ranting. 5. Analisis hasil clustering. Setiap klaster produk diinterpretasikan. Analisis ini dapat mengungkapkan pola dan tren penjualan. Yang keenam ada evaluasi dan kesimpulan. Langkah terakhir untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil clusteringnya. Kesimpulan dapat digunakan untuk memberi rekomendasi strategi bagi UMKM dalam meningkatkan penjualan online mereka. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan di sini menggunakan algoritma Keynes mengidentifikasi 3 klaster penjualan produk UMKM yang berbeda, mencerminkan performa penjualan yang bervariasi. Yang pertama, klaster 0, penjualan tinggi atau 15 produk tertinggi, produk dengan harga tinggi dan jumlah terjual banyak dan ranting yang baik. Contoh, paket goceng atau kulit crispy ayam. Klaster yang ke-1, penjualan sedang atau 12 produk yang sedang. Produk dengan harga dan jumlah terjual moderat. Contoh, tempe orek, makaroni. Yang terakhir ada klaster 2, yaitu penjualan rendah atau 3 produk saja. Produk dengan harga rendah, jumlah terjual sedikit, dan ranting cenderung rendah. Ini gulung dan stroberi beku. Oke, hasil pengujiannya dilakukan untuk mengevaluasi kualitas klasterisasi yang dihasilkan oleh algoritma Keynes dengan menggunakan metrik Shilhout confusion dan validasi manual. Yang pertama ada evaluasi klasterisasi. Yang pertama ada matriks Shilhout coefficients, digunakan untuk mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klaster sendiri dibanding dengan klaster lainnya. Yang kedua ada nilai rata-rata 0,443. Nilai ini menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk cukup baik dan terpisah dengan jelas. Yang ketiga ada interpretasi, atau semakin tinggi nilai Shilhout coefficient mendekati 1, semakin baik permisahan antar klaster. Dengan nilai 0,443 mengidentifikasi struktur klaster yang memadai. Selanjutnya ada validasi manual, atau yang pertama ada normalisasi atau proses normalisasi data atau min-max scaling, dilakukan secara manual untuk memastikan pemahaman tentang transportasi data. Yang kedua ada update centroid. Update centroid Keynes juga dilakukan secara manual pada beberapa interaksi awal. Yang selanjutnya ada tujuan validasi, memverifikasi kebenaran langkah-langkah algoritma, memastikan integrasi proses clustering. Selanjutnya kesimpulannya,
Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan keberhasilan penerapan Keynes dalam pengelompokan produk UMKM memberikan dampak signifikan terhadap strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada klasterisasi Keynes berhasil. Algoritma Keynes efektif untuk mengelompokkan produk UMKM berdasarkan penjualan online, menciptakan klaster yang penjualan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua ada membantu strategi promosi. Informasikan klaster dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi pada target pasar yang benar. Yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan atau clustering menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan UMKM untuk optimal dan meningkatkan daya saing di pasar digital. Ini untuk referensinya dan sekian dan terima kasih. Atur mawon, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kurniadi. Ya, Ini baik, Bu. kebetulan pembahasannya tentang clustering produk UMKM, nggih. Nah, Iya. UMKM yang dimaksud di sini itu UMKM yang menjual apa, Mas? Apakah makanan, apa fashion, atau apa begitu? Makanan bisa, Bu. Makanan atau barang juga bisa. Kalau datanya sendiri itu jenengan peroleh data publik atau Dari apa? Kagel itu. Oh, dari Kagel nggih. Ya, Oke, berarti ya memang tidak diidentifikasi UMKM-nya jenis apa begitu ya. ya, Bu. Heeh. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa diakhiri, Mas Kurniadi. Oke. Bila ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian pemakalah yang ke-8, nggih, ini ada Sayyid Muhammad Rosyid Arido, ada yang mewakili kelompoknya Mas Sayyid Muhammad Rosyid Arido. Halo? Oke, tidak ada respon, nggih. Oke, sebenarnya ada di apa namanya Zoom ya, tapi belum menjawab. Halo, Said Muhammad Rosyid Arido, apakah mungkin sedang berusaha berbicara tapi kondisinya masih di mute ini? Atau ada yang mewakili yang lain? Ada di sini Sayyid Muhammad Rosyid Arido, kemudian ada Alisa Hasna, Tessa Dwi Wahyuni. Tidak ada, nggih. Oke, ini kita kembali ke grup apa? Ke urutan 6. Untuk grupnya Habib Rizky, kemudian Nafi Maula, Amanda Putri, Akmal Putra, dan Muhammad Khairil Abidin. Apakah ada yang mewakili? Halo? Tidak ada? Halo, ada Bu, saya. Oke, ini Akmal Putra Pratama mewakili yang evaluasi sentimen pelanggan ini, nggih? Iya, iya Bu. Oke, silahkan langsung dipresentasikan mawon, Mas. Langsung Bu. Iya, Ini on cam atau enggak? iya no. Kalau presentasi harus on cam. Baik Bu. Tapi sebentar Bu, saya masih harus nyeting-nyeting dulu Bu. Dari tadi belum bisa nyeting Oke. kamera. Ya Soalnya sudah, dari... kalau begitu tanpa kamera dulu saja. Oh baik Bu.
Ini apakah udah kelihatan, Bu? Sebentar, belum nih? Masih hitam. Oh ya, ini sudah baru saja. Oke, monggo bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Putra Pratama dari TI 226. Dan ini adalah anggota susunan dari kelompok saya. Yang pertama ada Habib Rizky, yang kedua ada Nafi Maulana, yang ketiga ada Amanda Putri, yang keempat ada saya, Akmal Putra Pratama, yang kelima ada Muhammad Khairul Abidin, yang keenam ada Ibu Aprilia Arumsari. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami buat yang berjudul Evaluasi Sentimen Pelanggan Terhadap Toko Resmi Xiaomi di Tokopedia menggunakan algoritma support vector mesin. Yang kita ketahui, perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat, terutama Tokopedia. Tokopedia menjadi platform belanja online terbesar di Indonesia. Dalam konteks ini, ulasan pelanggan berperan penting membangun kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, analisis sentimen khusus pada toko resmi Xiaomi di Indonesia, di Tokopedia, masih jarang dilakukan. Penelitian yang kami buat menerapkan algoritma SVM, support vektor mesin, untuk mengevaluasi sentimen pelanggan secara otomatis dan memberikan gambaran persepsi sebagai konsumen. Dari latar belakang yang saya jelaskan barusan, kami menemukan 3 rumusan masalah. Untuk rumusan yang pertama, bagaimana mengevaluasi sentimen pelanggan resmi Xiaomi di Tokopedia. Rumusan yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma support vektor mesin yang disingkat SVM untuk klasifikasi sentimen pelanggan. Perumusan yang ketiga, bagaimana mengetahui kata-kata dominan. Bentar, Bu. Hmm. Oke, masih ngeheng ya? Ya, ya, untuk Oke. perumusan yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma support vektor mesin SVM untuk klasifikasi sentimen. Perumusan yang ketiga, bagaimana mengetahui kata-kata dominan dalam ulasan pelanggan seperti suka, memuaskan, dan buruk. Ini adalah tujuan penelitian yang kami buat. Tujuan yang pertama sudah pasti menggunakan algoritma SVM dalam teknik analisis sentimen untuk mengetahui dan menganalisis opini pelanggan toko resmi Xiaomi Indonesia di Tokopedia. Dan tujuan yang kedua, mengetahui persepsi pelanggan melalui klasifikasi sentimen menjadi positif, negatif, ataupun netral. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul untuk menemukan masalah atau keunggulan layanan toko. Dan tujuan yang keempat, memberikan informasi untuk membantu toko meningkatkan kualitas pelayanan. Ini ada metode penelitian. Metode utama yang pasti kita gunakan adalah metode analisis sentimen berbasis algoritma support vector mesin (SVM) dan teknik pendukung web scraping buat mengumpulkan data, web, preprocessing untuk memproses data, TF-IDF untuk menemukan kata-kata yang sering muncul, dan evaluasi model klasifikasi untuk menyelesaikan hasil pemrosesan. Ini ada alur-alurnya, dimulai dari start, lalu web scraping untuk mengumpulkan data, proses data. Setelah data dikumpulkan, data akan diproses dan menuju ke pelabelan sentimen. Pelabelan sentimen ini untuk mencari kata-kata yang sering digunakan.
dan menuju ke pembobotan data TF-IDF, yaitu klasifikasi sentimen dengan metode SVM, pengujian model, itu selesai. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang kami buat yang menggunakan algoritma SVM terkumpul 2000 ulasan. SVM berhasil mengklasifikasikan dengan akurasi 80%, namun masih bias ke sentimen positif. Kata dominan menunjukkan kepuasan, bagus, baik, dan keluhan paling menonjol adalah lama kirim. Ketidakseimbangan data membuat deteksi sentimen netral kurang optimal. Perlu strategi balancing data agar lebih akurat. Kesimpulannya adalah penelitian ini membuktikan bahwa algoritma SVM dapat digunakan untuk mengevaluasi sentimen pelanggan toko resmi Xiaomi di Tokopedia dengan akurasi 80%. Hasil menunjukkan sentimen positif terdeteksi sangat baik. Namun, sentimen negatif dan netral masih kurang optimal karena data tidak seimbang. Visualisasi word cloud membantu menemukan kata-kata penting terkait kepuasan dan keluhan pelanggan. Temuan ini bermanfaat untuk perbaikan layanan dan strategi toko ke depannya. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan. Oke, baik Mas Akmal Putra nggih. Yuk. Ini ada evaluasi sentimen untuk Hmm. teman-teman yang lain. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Belum ada ya. Oke, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mas. Tadi kan katanya hasil sentimennya itu masih perlu tindakan lanjut ya, tindakan lebih lanjut. Artinya analisis sentimen yang dihasilkan itu kan belum final 99% atau malah 100% begitu nggih. Dan Iya, Bu. disarankan untuk melakukan apa tadi balancing data ya Ya, kayaknya ya. balancing data. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman solusi balancing data itu seperti apa? Baik, Bu. Solusi yang untuk balancing data dalam konteks ini harus menambah jumlah sampel data dari kelas minoritas, Hmm. seperti penambahan data untuk kemenangan yang negatif ataupun netral dan positif agar seimbang, Bu. Dan mengurangi jumlah sampel data. Aduh, Bagaimana, Mas Akmal? Halo, Mas Akmal? baik, Bu. Maaf, Bu, Eh, tadi ada yang salah. hmm, Untuk gimana? balancing data, eh, ya, jawabannya adalah ini, Bu. Untuk untuk meningkatkan sentimen data negatif dan netral, sehingga model tidak dapat tidak model tidak lagi bisa terhad tidak la- Hmm,
agar model tidak lagi bias terhadap sentimen positif dan memberikan hasil yang seimbang. Jadi mendapatkan data-data yang ada sentimen negatif dan netral, Bu. Oh, gitu. Berarti datanya ditambahi gitu ya intinya Betul. ya. Ya. Oke. Oke, baik. Cukup untuk presentasi dari grup 6 G atau grupnya Mas Habib Rizky dan kawan-kawan. Silahkan bisa diakhiri. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kelompok dari Mas Sayid tadi, apakah sudah siap? Halo, grup Sayid Muhammad Roshid Arido. Belum ada respon ya sampai sekarang. Oke, baik. Kalau begitu, teman-teman, mulai dari Mas Aditya, kemudian Ahmad Ikhwani, Muhammad Ihsan Abdurrahman, Aprilio Malika, Kurnia Dimiza, Akmal Putra Pratama, dan Ongki Helvian. Yang terakhir tadi, nggih. Eh, Silahkan melakukan absensi sesuai dengan link yang saya chatkan di kolom chat itu. Bentar saya ulangi kembali. Nah itu nggih, silahkan bisa diisi. Jangan menunda-nunda karena saya juga kurang tahu ini nanti sama panitia utama presensinya akan ditutup pada jam berapa gitu ya. Jadi selagi masih ada di room ini silahkan untuk melakukan presensi. Nah, setelah room saya bubarkan, teman-teman di sini bisa kembali ke room utama yang tadi, gitu ya, ke main Zoom tadi supaya teman-teman dapat menyaksikan ada pengumuman base paper. Nah, kebetulan untuk base paper sendiri ini dinilai dari proses mulai begitu. Jadi untuk penilai dari base paper ini sendiri adalah eh, reviewer ya, para reviewer dan panitia inti yang bersinggungan langsung dengan artikel ilmiah teman-teman. Begitu. Jadi demikian untuk sesi paralel room 16 bisa saya akhiri. Oke, teman-teman bisa kembali ke room utama ya. Oke, teman-teman bisa kembali ke main room utama tadi nggih. Monggo. Baik, Bu.